Halo anak-anak SD Tarakanita wilayah Jakarta. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar PKN dan Bahasa Indonesia di tema 4, kewajiban dan hakmu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, PKN yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan hak dan kewajiban anak di masyarakat dengan tepat. Kedua, peserta didik mampu mencari gambar, hak dan kewajiban di masyarakat melalui media elektronik atau cetak. Untuk bahasa Indonesia, peserta didik mampu memperagakan kalimat saran dalam percakapan melalui kegiatan unjuk kerja dengan tepat. Sekarang kita akan belajar PKN, kewajiban dan hakku dalam masyarakat. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di lingkungan rumah, terdapat tetangga yang tinggal berdekatan. Agar lingkungan rumah terasa nyaman, kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Bagaimana sikapmu terhadap tetangga? Sudahkah kamu melaksanakan kewajiban dan hakmu dalam bertetangga? Itu semua akan kita pelajari hari ini. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ketika kita mendapat musibah atau kesusahan, tetanggalah yang akan datang membantu kita pertama kali. Begitupun ketika tetangga mendapat kesusahan, kita wajib menolongnya. Kewajiban dan hak di masyarakat. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu contoh kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, sehingga dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Keberagaman yang dimaksud misalnya keberagaman suku, agama, budaya, dan lainnya. Berikut adalah contoh kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang ada di layar merupakan contoh kewajiban dalam bertetangga. Misalnya yang pertama, kewajiban menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan masyarakat. Yang gambar kedua, menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Misalnya, ketika malam hari diadakan siskampling untuk sekitar rumah kita. Contoh hak dalam bertetangga. Hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman dapat diberikan contoh ketika melakukan kerja bakti. Lalu, hak untuk berpendapat dan musyawarah, misalnya ketika ada rapat pengurus RT atau RW. Pelaksanaan kewajiban dan hak dalam bertetangga harus berjalan seimbang. Berikut adalah contoh kewajiban dan hak dalam masyarakat. Silakan kalian baca sendiri dan kalian ingat-ingat ya. Setelah kalian membaca hak dan kewajiban dalam masyarakat, yuk kita baca percakapan Nina dengan tetangganya. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Nina. Apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Saya sedang menyapu halaman, Bu. Rajin sekali, Nina. Halaman memang sebaiknya disapu setiap hari agar tidak banyak daun kering dan sampah berserakan. Tentu, Bu, seharusnya kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Apa yang akan kamu lakukan pada sampah itu, Nina? Akan saya kumpulkan di tempat sampah, Bu. Usul Ibu, sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompos saja. Baik, Bu. Terima kasih atas sarannya. Setelah kalian membaca, adakah kalimat saran yang terdapat pada percakapan Nina dengan Bu Ida?
Ya, tepat sekali. Ada 3 kalimat saran yang ada dalam percakapan Nina dengan Bu Ida. Pertama, halaman memang sebaiknya disapu setiap hari agar tidak banyak daun kering dan sampah berserakan. Kedua, seharusnya kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Tiga, sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompos saja. Itu adalah contoh kalimat saran dalam percakapan antara Nina dan Bu Ida. Sekarang, coba kalian berlatih untuk memberikan saran dalam situasi. Langsung saja kalian kerjakan ya. Setelah kalian mengerjakan latihan, yuk kita coba lagi lihat percakapan Nina dengan ibunya. Di situ sudah ada nomor-nomornya, jadi kita membacanya urut ya. Aku kasihan pada temanku, Bu. Sudah beberapa hari ini ia tidak sekolah. Apa yang terjadi, Nina? Sewaktu aku mengunjungi rumahnya, ia bilang seragam sekolahnya sudah tidak muat lagi. Sepatunya juga sudah rusak. Kasihan sekali ya. Ia bisa ketinggalan pelajaran. Sebaiknya kita membantunya, Nin. Boleh, Bu. Aku dan teman lain ingin menyisihkan uang saku kami untuk membelikan seragam dan sepatu. Tentu saja boleh. Kalian sudah memutuskan langkah yang tepat. Setelah kalian membaca, permasalahan apakah yang ada dalam teks percakapan Nina dengan ibu? Masalah yang ada dalam teks percakapan adalah teman Nina yang sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Apa saran yang diberikan ibu untuk Nina? Saran yang diberikan ibu Nina adalah sebaiknya kita membantunya. Bagaimana cara Nina membantu temannya? Cara Nina membantu dengan menyisihkan uang saku untuk membelikan seragam dan buku. Setelah kita belajar PKN dan bahasa Indonesia, ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Pertama, untuk tugas bahasa Indonesia. Anton melihat Doni membuang sampah es krim sembarangan. Buatlah teks percakapan sederhana yang terdapat kalimat saran untuk Doni. Setelah kamu membuat teks percakapan, videokan percakapan tersebut bersama adik atau kakak atau orang tuamu. Kirimkan video tersebut ke wali kelas ya. Tugas tersebut dikumpulkan paling lambat 6 November 2020. Lalu untuk tugas PKN. Carilah masing-masing 2 gambar contoh penerapan hak dan kewajiban dalam masyarakat dari majalah atau internet. Tempelkan gambar tersebut dalam buku catatanmu dan berikan keterangan dari gambar. Jadi, kalian diminta untuk mencari 2 gambar, contoh hak dan kewajiban yang ada di masyarakat. Lalu, buatlah tabel ini di buku catatanmu dengan rapi. Tempelkan gambar dan berikan keterangan contoh penerapan apa yang ada dalam gambar. Tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 6 November 2020. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah.